Halo guys, halo teman-teman semua, apa kabar kalian di sana? Semoga sehat selalu ya. Selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, tidak kurang suatu apapun dan tetap semangat. Oke, kembali lagi dengan Readingan Sigma di sini. Disclaimer, bacaan aku bersifat general reading, di mana nanti energinya mungkin resonate-nya hanya sebagian aja atau bahkan tidak resonate sama sekali. Diklaim aja energi positifnya, buang negatifnya ya. Dan bacaan aku ini bersifat timeless, kapanpun kamu menemukannya saat itu juga kalian bisa tonton. Tidak ada batas waktu ya. Dan untuk kalian yang sudah subscribe, like, komen, yang memberikan super thank ya, terima kasih, semoga sehat selalu. Dan untuk kamu yang baru menemukan video aku, salam kenal, selamat bergabung, selamat menonton. Teman-teman, aku akan cek ya untuk tema kali ini. Ada seseorang yang masih menganggap atau merasa kamu tuh sebagai kesayangannya hingga sampai saat ini ya. Ada energi apa, ada energi siapa, kita cek ya, semoga Tuhan memberikan petunjuk. Oke. Energi seseorang yang merasa kamu masih menjadi kesayangannya hingga sampai saat ini. Kita cek ya. Seseorang yang merasa kamu masih menjadi kesayangannya hingga saat ini. Oke. Ada The Magician. Kartu pertama yang keluar The Magician ya, teman-teman. Berarti kalian ini kalau lagi ribut nih, aku lihatnya ya, ada energi sering tarik ulur, sering silent treatment, kemudian mungkin yang satu ngeblokir yang satunya, atau memang kalian berdua ya, kamu dengan dia, pasangan kamu ini, kalau memang lagi marah tuh ngambek-ngambekan ya tiba-tiba lost kontak aja. Terus yang tiba-tiba ya udah langsung ngeblokir ya kan, terus mungkin juga, ada sebagian yang kalau lagi marah, lagi ngambek itu minta putus, minta cerai ya. Jadi kayak pesulap aja gitu, kalau misalkan ada masalah tuh hilang-hilangan, sering hilang-hilangan. Karena di sini aku lihatnya masih ada, sifat childish ya, yang di mana atau memang kalian ini ada pernah mungkin ada masa lalu yang, bikin trauma, di mana kalau kalian lagi ribut ya, kamu dengan pasangan kamu ribut, itu salah satunya ya ada yang, tidak bisa menyelesaikan masalah dengan cepat ya. Jadi cenderung kalau ada masalah, lagi ribut, lagi berantem, itu langsung silent treatment, nggak mau ngomong, cuek-cuekan, blokir-blokiran, dan lain sebagainya, ya. Kemudian di sini aku lihatnya ada 3 cups ya. Mungkin kalian juga ada, mungkin ada pihak ketiga juga ya, yang ikut campur di hubungan kalian, entah ini dari internal atau memang dari eksternal ya. Mungkin juga ada yang menghadirkan orang lain di hubungan kalian, atau memang ada keluarga yang ikut campur, atau teman yang ikut campur ya. Jadi memang kadang, walaupun bukan orang ketiganya tentang, apa namanya, perselingkuhan, aku lihatnya mungkin di hubungan juga ada yang, jadi banyak orang yang selalu ikut campur loh gitu ya. Jadi kalian yang menjalani hubungan berdua, tapi selalu orang lain yang ikut campur. Yang bahkan mungkin ada hasutan-hasutan, fitnah, dan lain sebagainya. Makanya di sini banyak sekali yang akhirnya terjebak atau memang, apa ya, kayak terhasut lah gitu ya. Jadi banyak sekali orang yang tidak menyukai, aku lihatnya yang tidak suka dengan hubungan kalian. Kemudian ada Knight of Pentacles ya. Mungkin juga di sini kayak yang, tentang keuangan juga ya, tentang, apa ya, pribadi masing-masing nih aku lihatnya mungkin dari segi keuangan juga, sebenarnya belum yang mapan-mapan banget aku lihatnya kalian ini ya. Jadi memang kalau misalkan lagi ada situasi kalian ini lagi, kekurangan duit atau, eee, masalah di abandon, masalah di keuangan, itu juga mengakibatkan hubungan percintaan kalian ini juga bermasalah gitu. Jadi kan ada juga orang ya, kalau misalkan dia lagi punya duit itu merasa tingkat kepercayaan dirinya tuh tinggi gitu, apalagi kalau ke pasangan. Nah, ditambah mungkin kalian juga ada yang LDR. Kalau misalkan ada yang nggak punya duit nih, contohnya ya, terus pengen menemui pasangannya, otomatis kan ya pusing dong kalau lagi keadaan keuangannya berkurang. Nah, di sini aku lihatnya memang, mmm
kalian ini untuk tingkat, apa ya, kepedeannya itu di keuangan, aku lihatnya gitu. Entah kamu, entah pasangan kamu, ya. Oke, kita lihat lagi di sini, energi seseorang yang merasa kamu masih menjadi kesayangannya hingga saat ini. Ada apa lagi? Kita lihat. Energi seseorang yang merasa kamu masih menjadi kesayangannya. Oke. Ada 8 cups ya, mungkin kalian juga, ada yang punya trauma masa lalu ya. Ada trauma masa lalu di mana mungkin pernah, eee, punya hubungan yang sudah serius ya aku lihatnya ya, udah pengen sampai ke titik ke tahap pertunangan, lamaran ya, atau bahkan mungkin sudah menetapkan tanggal pernikahan ya, terus kemudian kalian gagal menikah, tidak jodoh, atau memang ada yang sudah pernah menikah akhirnya, eee, jodohnya sudah selesai lah atau bercerai ya, aku lihatnya kayak gitu. Nah di sini terlihat memang masa lalu yang kelam, masa lalu yang sakit, yang menyakitkan itu, sedikit demi sedikit memang sudah mulai untuk ditutupi atau pengenlah gitu ya, fokus untuk ke masa depan untuk lebih fokus lagi, ya tidak mau mengingat-ingat, aku lihatnya gitu. Berarti kamu mungkin berdealing dengan orang yang, pernah gagal menikah atau sudah mau menikah tapi tidak jadi ya. Entah di sana dia duda atau janda gitu ya teman-teman, atau kalian yang single parent ya. Kemudian di sini ada energi The Tower ya. Aku lihatnya ya ada kehancuran. Mungkin atau saat ini kalian ini sedang marah-marahan juga bisa ya. Karena aku lihatnya ada kehancuran atau hati yang terluka, hati yang kecewa, hati yang sedih ya. Aku lihatnya gitu. Jadi mungkin kalian yang mungkin saat ini ada yang lagi marahan, belum dihubungi, belum silaturahmi, belum maaf-maafan ya. Aku lihatnya juga masih ada. Ada Wheel of Fortune, mungkin keadaannya juga, sekarang sudah terbalik ya, di mana mungkin kemarin itu kalau kalian ini ada masalah, ada konflik, di mana sekarang ini kayak orangnya yang, apa ya, sudah berbalik lah gitu. Kalau yang kemarin mungkin emosi, pergi dari rumah, kalau misalkan kalian tinggal satu rumah ya, menikah gitu ya, mungkin kemarin meninggalkan kamu pergi dari rumah dengan emosi yang meledak-ledak, sekarang situasinya aku lihatnya sudah mulai, padam emosinya ya, sudah tidak seperti kemarin. Nah, kalau kalian yang belum menikah, terus kemudian mungkin lagi ada masalah, lagi ada problem yang mengakibatkan kalian tidak ada komunikasi, aku lihatnya mungkin sekarang sudah, lemah ya, udah hatinya sudah lebih tenang ya, karena mungkin juga sudah lama kalian tidak ada komunikasi, tidak ada kontekan gitu kan, udah lost kontak. Aku lihatnya sekarang, posisi dia sudah lebih tenang lagi, kemudian dia juga sudah, apa ya, banyak mengingat tentang kamu, mungkin dari kenangan-kenangan, kalian mungkin biasanya kalau lagi Idul Fitri tuh contoh aja ya, contoh kalau kalian ini mungkin, tinggal satu kota gitu ya, Idul Fitri kalian jalan-jalan bareng, motoran, atau keliling naik mobil bareng gitu kan. Terus banyak momen yang sekarang lagi dia ingat ya teman-teman ya. Kalau misalkan memang kalian ini tidak ada masalah, tidak ada ribut, berarti mungkin hanya kemarin ada kesalahpahaman ya, yang aku lihat karena ada masalah yang terjadi di hubungan kalian, entah ini dari internal atau eksternal ya, yang mengakibatkan kalian ini kayak sering loh gitu loh, kayak perdebatan, kemudian kayak ada cemburu-cemburu, curiga gitu kan, saling saling cuek, saling treatment dan lain sebagainya ya. Tapi aku lihatnya memang sekarang sudah Wheel of Fortune ya teman-teman ya, sudah, berubah pikirannya itu. Kalau memang kemarin dilihatnya dia sangat, cuek sama kamu, aku rasanya kayak sekarang dia nggak ini ya, nggak se-ekstrim yang kemarin gitu. Jadi sekarang tuh dia lebih sering mengingat kenangan bersama kamu, lihat foto kamu gitu kan, mungkin juga lagi lihat, status-status kamu yang lagi jalan-jalan, aku kayaknya ngerasanya kayak gitu ya, aku pengen ngomong gitu loh, kayak dia itu sekarang lagi lihat kamu mungkin, ada postingan yang jalan-jalan, mungkin kamu dengan keluarga, dengan teman, dengan saudara gitu ya.
Jadi dia tuh kayak senyum-senyum gitu ngeliatin kamu, oh ternyata kamu masih cantik gitu, atau sekarang ternyata kamu masih gagah, atau malah makin kamu kelihatan banyak duit nih, gitu ya. Jadi dia tuh sering lagi mantau itu Kak, lagi mantau sosial media kamu juga ya, aku lihatnya gitu. Jadi memang ada posisi, sudah luluh lah hatinya yang tadinya mungkin, dia marah-marah, emosi ya, sekarang aku lihatnya hatinya sudah melemah, udah luluh ya. Walaupun mungkin sebagian kalian juga ada yang belum sampai saat ini belum dihubungi, belum apa ya, minta maaf aku lihatnya, cuman memang ada energi dia sudah mulai melemah ya, emosinya sudah berkurang sedikit demi sedikit ya. Oke, kita lihat lagi untuk dia sekarang kayak gimana nih sebenarnya ya. Kenapa dia masih menganggap kamu kesayangannya? Coba kita lihat. Oke. Oke. Di sini ada The Fog dan The Kite ya kan? Aku lihatnya mungkin dia ini ya teman-teman ya, sekarang tuh kayak merasa, lagi cari cara mau menghalalkan segala cara nih untuk The Kite, untuk, mencari solusinya lah untuk membuka komunikasi atau menyelesaikan masalah dengan kamu ya, aku lihatnya gitu. Jadi dia berpikirnya, sebenarnya The Fog itu kan kayak negatifnya kan kayak orang yang licik gitu ya. Cuman aku di sini berpikirnya bahwa dia ini kayak lagi mikirin cara gimana caranya biar bisa terkoneksi dengan kamu lagi ya. Dia akan menghalalkan segala cara. Contohnya, kalau misalkan dia nanti ngebohongin kamu, pura-pura lewat depan rumah kamu, padahal itu sengaja dan dia akan bilang, "Aku hanya mampir," gitu, padahal dia sengaja ke tempat kamu. Contohnya kayak gitu ya. Jadi dia lagi cari-cari ide nih gimana biar bisa terkoneksi lagi dengan kamu. Kalau memang kalian tidak bisa ketemu langsung, aku lihatnya mungkin dia juga nanti akan, lewat komunikasi sosial media lah gitu, ya akan pura-pura ngechat apalah gitu nanti dengan kamu ya. Kemudian di sini ada The Rider dan The Mouse ya, mungkin juga, kemarin juga merasa stres, merasa terganggu ya kalau sampai kalian ini, tidak ada koneksi, tidak ada komunikasi, dia juga merasa terganggu, gelisah lah gitu ya, tidak tenang. Nah dia di sini ada The Rider, mungkin, kamu sudah pernah mendapatkan apa ya, pesan-pesan mungkin dan nitip salam lewat teman kamu, lewat keluarga kamu ya. Kemudian di sini ada the clover dan the letter tuh kan komunikasi. Komunikasi dia saat ini mungkin lagi mikirin gimana caranya untuk komunikasi dengan kamu karena dia memang masih peduli yang aku lihatnya, karena dari 3 ini kan ada kunci ya, ingin menyelesaikan masalah, ingin mengirim pesan, dan ada komunikasi the letter ya, bahwa memang keadaan dia ini sebenarnya pengen loh tersambung lagi dengan kamu ya. Dia menganggap kamu tuh masih keberuntungannya dia. Kamu masih dianggap kesayangannya dia ya. The Tower di sini kalau The Tower di tarot ya, itu kan kayak, ambyar, hati yang hancur, luka, hubungan yang berantakan. Nah kalau The Tower di, Lenormand, aku di sini bisa, jelaskan beda ya pengertiannya. Kalau di Lenormand The Tower itu kayak, apa namanya, membangun ulang atau memperbaiki atau lagi, membangun suatu hubungan lah gitu ya, membangun rumah atau suatu hubungan. Jadi aku lihatnya memang dia ini pengen mencari solusi untuk bisa terhubung dengan kamu lagi, dia masih menganggap kamu tuh, sebagai keberuntungan, sebagai hal baik, hal indah yang pernah dia miliki. Nah dia ingin memperbaiki hubungan di sini teman-temannya ditawar, dia ingin membangun ulang hubungan yang sudah kandas atau lagi bermasalah gitu ya. Kemudian ada the star bahwa memang dia punya harapan, sangat optimis untuk saat ini. Kamu pun juga dia berpikir kamu pun juga memikirkan dia, memikirkan, hubungan ini agar kedepannya mungkin bisa terjalin lagi. Itu dia ya teman-teman ya. Kalau untuk perasaan nih sangat sangat jelas dia pengen terkoneksi dengan kamu karena ada the Kai, ada the rider, ada the letter bahwa memang energinya dia pengen banget untuk terkoneksi dengan kamu ya teman-teman ya. Ya kalau memang tidak bisa ketemu langsung, mungkin by chat atau dia lagi sekarang aku lihatnya kayak lagi liatin foto-foto kamu di sosial media ya. Lagi, lihat-lihat kamu, mungkin kamu lagi posting jalan-jalan dan lain sebagainya, dia lagi mengagumi itu dan di sini masih ada the cover, dia masih menganggap kamu adalah hal baik, hal keberuntungan dia yang pernah dia miliki, kamu masih menjadi kesayangannya dia, ya. Jadi memang di sini sangat jelas sekali
Orang ini masih peduli, masih sangat pengen terkoneksi lagi dengan kamu. Nggak tahu apapun masalahnya itu, yang pasti di sini dia sudah, wheel of fortune sudah berubah ya. Mungkin yang tadinya dia tuh yang meledak-ledak, yang dia yang marah, dia yang blokir, aku rasa sekarang udah, lebih luluh, lebih adem gitu, lebih tenang ya. Karena mungkin juga kalian tidak komunikasinya sudah cukup lama, mungkin ada yang berbulan-bulan, lebih dari seminggu pasti ya, teman-teman. Oke, kita cek di sini untuk zodiaknya, bisa zodiak kamu atau zodiak dia ya, atau kalian berdua ada di sini. Ada Capricorn, ada Pisces, Taurus. Taurus kuat ya. Sagittarius, Libra. Nah, Libra kuat. Gemini, Aquarius, ada Leo ya. Capricorn, Pisces, Taurus, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius, dan Leo. Yang kuat Taurus dan Libra ya teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai detik ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Nanti kita kembali lagi di video lainnya dengan tema yang berbeda. Bye-bye.